Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Adinda Putri dari Prodi Manajemen semester 4B dengan NIM 1012310100082. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Agus Maulana SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu motivasi kerja dan kepuasan kerja. Kedua hal ini sangat krusial untuk menjaga dan meningkatkan kinerja serta semangat kerja karyawan dalam suatu organisasi. Motivasi berasal dari kata motif, yang berarti dorongan. Dalam konteks kerja, motivasi adalah daya penggerak yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan giat dan produktif. Menurut Hasibuan, motivasi adalah upaya mengarahkan potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif. Sementara itu, menurut Robbins melihat motivasi sebagai kemauan untuk mengeluarkan usaha maksimal demi tujuan organisasi yang sejalan dengan kebutuhan individu. Jadi, motivasi bukan sekedar semangat, tapi juga berkaitan dengan kebutuhan dan harapan yang ingin dicapai seseorang melalui pekerjaannya. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, motivasi positif, yaitu dorongan yang timbul karena adanya harapan akan imbalan, seperti bonus, promosi, dan pujian. Dengan motivasi positif, karyawan cenderung lebih bersemangat dan loyal terhadap tugasnya. Kedua adalah motivasi negatif yang bersifat pencegahan. Misalnya, seseorang karyawan termotivasi karena takut terkena sanksi, skorsing, atau denda. Selain dari bentuknya, motivasi juga bisa dilihat dari sumbernya. Motivasi internal berasal dari dalam diri seseorang, seperti rasa suka terhadap pekerjaan, keinginan untuk berkembang, atau rasa bangga ketika berhasil menyelesaikan tugas. Sedangkan motivasi eksternal berasal dari faktor luar, seperti gaji, cuti, program rekreasi, atau lingkungan kerja yang nyaman. Idealnya, organisasi harus bisa menumbuhkan keduanya secara seimbang agar motivasi karyawan lebih stabil dan berkelanjutan. Dimensi motivasi. Wibowo mengelompokkan motivasi kerja dalam 3 dimensi utama. Pertama, kebutuhan untuk berprestasi, seperti menyelesaikan target, bekerja dengan kualitas tinggi, dan berani ngambil risiko. Kedua, kebutuhan memperluas pergaulan, di mana komunikasi dan hubungan sosial di tempat kerja menjadi penting. Ketiga, kebutuhan untuk menguasai pekerjaan, misalnya dengan menjadi pemimpin atau duta organisasi. Dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa motivasi tidak hanya menyangkut materi, tetapi juga pencapaian pribadi dan sosial. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang timbul dari persepsi individu terhadap pekerjaannya. Sutarto menyebutnya sebagai kondisi yang menyenangkan karena kebutuhan kerja terpenuhi. Robbins menekankan bahwa kepuasan adalah gabungan dari penilaian atas berbagai unsur pekerjaan, seperti hubungan kerja, peraturan, dan kondisi kerja. Anwar mengidentifikasi 4 indikator kepuasan kerja. Pertama, kesesuaian, yaitu sejauh mana hasil kerja memenuhi harapan. Kedua, rasa adil. Jika karyawan merasa diperlakukan adil, maka tingkat kepuasannya akan tinggi. Ketiga, hilangnya perasaan tidak puas yang berhubungan dengan gaji, atasan, dan kondisi kerja. Keempat, satisfiers, yaitu faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan seperti kesempatan berkembang, prestasi, dan pengakuan. Menurut Rifai, secara teoritis, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti gaya kepemimpinan, produktivitas kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan harapan penggajian, dan efektivitas kerja. Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang adalah isi kerjaan atau penampilan, supervisi, organisasi dan manajemen, kesempatan untuk maju,
gaji dan keuntungan dalam bidang finansial seperti adanya insentif, rekan kerja, kondisi pekerjaan. Faktor kepuasan kerja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Giselle dan Brown, kedudukan dan pangkat seseorang di organisasi bisa mempengaruhi perasaannya terhadap pekerjaan. Umur juga berperan, karena semakin tua, biasanya kepuasan meningkat. Faktor lainnya adalah jaminan sosial dan pengawasan yang baik dari atasan. Bird menambahkan bahwa hubungan antar pegawai, faktor individual, dan kehidupan di luar pekerjaan seperti keluarga dan pendidikan juga turut mempengaruhi kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai motivasi dan kepuasan kerja dalam sumber daya manusia. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya mengelola sumber daya manusia secara efektif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.